Ya, terima kasih. Ya, kalau dalam ajaran Kristen, Tuhannya tetap berpatokan kepada Allah itu Tritunggal. Ya, bukan berarti di situ harus tertulis Tritunggal, karena kalimat Tritunggal pun bukanlah bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani. Ya, nah, secara tertulis itu memang tidak ada secara tertulis, tetapi secara tersurat dan tersirat yang harus kita pahami. Secara tersurat tidak ada, tetapi secara tersirat ada. Hebatnya Bible, kejadian pertama itu dimulai dengan kata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya ada sosok pencipta langit dan bumi yang kami panggil dengan Allah. Allah itu bukan nama, tapi sebuah jabatan, dia pencipta langit dan bumi. Baru yang kedua, dia menjelaskan bahwa roh Allah, berarti dia memiliki roh. Allah yang adalah roh itu memiliki roh juga. Kemudian yang ketiga, mulailah disebutkan berfirmanlah Allah. Jadi di dalam ajaran Kristen, Tuhan tidak akan dikatakan Tuhan kalau tidak memiliki firman. Tuhan tidak dikatakan Tuhan kalau tidak memiliki roh. Karena rohlah yang menghidupkan, itulah sebabnya kami meyakini Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ya, kemudian dikatakan lagi bahwa ketiganya ini diwejawantahkan ketika penciptaan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka diciptakannya yang pertama sekali adalah laki-laki. Karena Tuhan ingin menggambarkan, menunjukkan kepada kita, manusia, ini loh sebenarnya aku seperti laki-laki. Kemudian dia membuat lagi Adam. Adam itu hanya tunggal satu. Tapi satu ini bukanlah berarti bilangan. Karena bukan itu inti pembicaraan iman, tetapi siapa Adam ini? Ternyata ketika kita lihat diciptakanlah bentuk tubuhnya. Kemudian ditiupkanlah roh napas hidup. Kemudian dia mulai bersuara. Ternyata ketiga-tiganya ini ada di dalam diri Adam, maka kami untuk menggambarkan Tuhan itu, ya seperti Adam. Ya, jadi manusia yang mengambil rupa Tuhan, bukan Tuhan yang mengambil rupa manusia. Kemudian dia turun ke dalam dunia menjadi Yesus. Itu bukan manusia yang bukan Tuhan yang mengambil rupa manusia, enggak. Tetapi manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka tidak salah dia mengambil rupanya kembali. Kan begitu ya. Adalah hak dia untuk turun ke dalam dunia ini berjumpa dengan para umatnya atau manusia. Kemudian waktunya habis. Oh ya, habis. Siap. Oke teman-teman, mohon disediakan satu pertanyaan dari pihak Kristen dan pihak Muslim. Bang Dius, pertanyaannya udah siap? Siap. Oke. Jadi untuk sesi menjawab nanti itu kami berikan waktu 5 menit dan nanti ada sesi tanggapan. Oke, silakan Bang Dio untuk pertanyaannya. Satu aja ya pertanyaannya untuk saling sanggah nantinya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Pertanyaan saya simpel. Ketika Bang Rudi membawakan Kejadian 1 ayat 1, dia menyebutkan kata Allah. Pertanyaannya, di mana lafaz Allah itu tertulis dalam teks aslinya? Itu kan terjemahan LAI, Allah itu. Dalam lafaz teks asli Bible-nya dalam bahasa Yunani tertulis apa, Bang Rudi? Oke, kenapa bisa diterjemahkan Allah? Ya, itu saja pertanyaannya. Simpel. Oke, dipahami pertanyaannya, Bang Rudi? Monitor. Oke, saya atur waktunya 5 menit untuk menanggapi pertanyaan dari Bang Dio. Oke, untuk waktunya dipersilakan Pak Rudi. Oke, terima kasih. Pertanyaan Dio ini adalah di mana dalam bahasa aslinya dikatakan Allah? Memang tidak ada. Yang dikatakan di situ Elohim. Nah, Elohim ini kan bukan nama. Elohim ini adalah sebutan atau jabatan lah kita bilangnya, bahwa dia adalah Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Demikian juga Allah. Di dalam orang Kristen Allah itu bukan nama. Maka
ketika ditranslate lah ke dalam berbagai bahasa, maka Elohim ini bisa berubah-ubah sesuai bahasa masing-masing. Arab itu bagian dari kekristenan. Ya, setelah abad pertama kemarin sudah kita bahas, yang pertama kali di Malta mengatakan Allah. Abad pertama itu di Kristen Syria, ya. Bukanlah di Arab pertama kali kata Allah ini timbul. Coba nanti saya bukakan dulu sebentar ya. Lupa aku sebentar ya. Ya, buka dulu. Biar kita lihat. Oke. Sabar. Aku bacakan aja lah daripada balik-balik kamera. Aku agak ini. Kata Allah dalam tradisi Kristen Assyria, itu yang pertama sekali ya. Church of the East, ya, di Mesopotamia sekarang Irak. Juga digunakan dalam liturgi bahasa Arab. Demikian juga gereja Syriah dan Koptik Mesir yang sama-sama telah menyebar sejak abad pertama. Semenjak Yesus mengutus para murid-muridnya ke berbagai daerah, bahkan keturunan bahasa Arab dan yang berbahasa Malta, menggunakan kata Allah untuk Tuhan. Jadi Allah itu Tuhan, Elohim, bukan nama. Sehingga bisa ditransfer, sehingga bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Tetapi kalau itu nama, betul tidak bisa diterjemahkan ya. Meskipun hampir seluruh populasi Malta adalah pemeluk agama Katolik Rom. Jadi yang pertama kali itu adalah di Malta kata Allah itu muncul oleh orang Arab. Dan mereka orang-orang datanya, Pak. Sorry datanya. Saya minta data. Datanya. Ya ini datanya. Bentar, balik-balik kamera ini malas ya. Sudah balik kameraku. Bentar. Lama kali. Ini datanya ya. Ini terdapat di dalam buku ini nih. Bentar. Ini ya. Brincat atau Brincat ini ya 2005, penulis ini Maltese ini ya. Ada ini ya. Kau baca lah ini semua. Originally Maltese was an Arabic ya. Ini pengarangnya. Oke. Dan ini juga ada. Jadi inilah keterangannya bahwa dikatakan di sini apa? Allah mate. Bentar. Ini sejak abad pertama ya. Ini. Oke. Itu klaim Bapak, itu klaim Bapak, itu klaim tulisan orang. Saya butuh data dari sumber Sebentar dulu. agama Anda. Sebentar dulu, ini bukan klaim, ini catatan sejarah dunia. Ya, paham ya. Ini catatan sejarah dunia bukan klaim. Ini adalah sejarah yang tercatat di dalam dunia. Beda dengan klaim kalau di kalian nanti aku bertanya, sabar aja. Ya. Ini menggunakan kata Allah untuk Tuhan. Makanya di Arab, di Alkitab Bible bahasa Arab, Allah itu bukan nama tetapi menyebut kata Tuhan. Ya, meskipun hampir seluruh populasi Malta adalah pemeluk agama Katolik Rom. Jadi Bapak terima kenyataan Islam tidak punya Tuhan. Yang punya Tuhan itu adalah orang-orang Kristen. Saya potong, penulisnya itu dia ambil dari mana sumbernya? Penulis buku itu, tulisan itu dia ambil dari mana? Bang Dio, sebentar. Bang Dio, biar dijelaskan dulu 5 menit, nanti ada waktu menyangga, Bang Dio 5 menit. Oke, siap. Ya, oke, lanjut. Sumbernya di mana? Ini kan bisa dilihat ini, Sebentar. Ini. Kalau mau buku aslinya ini baca aja, kan ada di sini buat referensinya. Ini. Oke. Ada namanya Islamic and Christianity Encyclopedia of Christianity. Ada banyak ini ya. Silakan. Oke. Saya izin ya teman-teman, saya tambahkan dulu waktu satu menit. Kebetulan tadi kayaknya yang diminta sumber dari apa yang dimintakan oleh Bang Dio, begitu mungkin maksudnya Pak Rudi, sumber penulisnya dari mana gitu? Lah,
Penulisnya kan sudah ada ini. Gimana sih? Memang ini bukan penulis. Mana tadi? Tunggu. Sumber rujukannya maksudnya. Ya Allah ya Rabbi. Ya ini kan rujukan ini ha. Ini nama bukunya. Ini nih. Ini. Gimana sih? Paham ya? Ini aku tuju ini nih. Kan ada ini ha. Ini bukan orang, bukan asal-asal ngomong ini. Ini ada nama bukunya, tanggalnya versi asli, tanggal 2015, tanggal 8 bulan 12. Original Maltese was an Arabic dialect, but apa nih? It was ada ini. Baca aja. Nah, ini merujuk kemana? 34. Kita lihat di sini ke 34. Ada ini semua ini. Ini. Kan ini ada nih ha. Oke, baik. Gimana sih kalian ini? Saya kembalikan lagi ke Pak Dio untuk menanggapi. Baik. Di mute dulu, Bang Rudi. Ya, siap. Tunggu dulu. Bang Dio, saya kasih waktu 3 menit untuk menanggapi dulu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ya, pertanyaan saya tidak tersentuh ya, substansi pertanyaan saya tidak tersentuh. Yang saya tanyakan adalah sumber dari bahasa teks asli, teks Yunani dalam Bible Anda. Anda bawakan tulisan siapa? Ketika saya tanya, noise, siapa yang noise ini? Ketika saya tanyakan di mana sumbernya, si penulis itu dia ambil dari mana, sumbernya mana? Anda langsung panik. Ini ada sumbernya asli, nama kitabnya, nama bukunya. Saya tidak tanya nama bukunya. Si penulis itu dengan judul tulisan itu saya tanyakan siapa dari mana dia ambil, mana sumbernya. Anda pernah kuliah tidak? Kalau Anda pernah kuliah, kalau ketika Anda menulis sebuah makalah, Anda berikan catatan kaki, ada footnote, itu ada sumbernya, Bos. Nah, sumbernya itu dari mana? Dia menyatakan demikian, dari mana sumbernya? Dia ambil dari mana itu ngarang-ngarang seperti itu? Kalau kami jelas dalam Al-Quran, pertama kali Anda buka Al-Quran, mushaf Al-Quran, entah Anda buka dari kanan atau dari kiri, yang paling pertama Anda dapatkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismi, isim. Bahasa Arab isim itu artinya nama. Anda tidak mampu datangkan datanya. Anda bawakan tulisan dari Wikipedia. Nah, penulis yang Anda nukil, yang Anda kutip tadi, dia ambil dari mana? Yang saya tanyakan sumbernya, saya tidak tanyakan judulnya, Bos, Bapak Rudi. Yang saya tanyakan, si penulis itu ambil data dari mana? Anda jangan panik kalau memang nggak ada. Kalau dalam Islam jelas, ketika Anda mengatakan kami tidak punya Tuhan, justru Anda yang dibohongi oleh LAI. LAI sampai sekarang tidak mempertanggungjawabkan itu. Kalau Anda mengatakan dari Elohim, ya sudah, sebutkan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Jangan pakai lafaz Allah, Bos. Karena lafaz Allah itu double L, itu sebutannya Allah, bukan Allah, bukan Allah, tapi Allah dibaca tafkhim, dibaca tebal. Umat Islam yang benar dalam mengucapkan. Orang Kristen cuma ikut-ikutan. Yang mereka sebut Allah, Allah. Padahal jelas L-nya double di situ, kembar L-nya. Disebut Allah dengan tafkhim dalam ilmu tajwidnya. Lafaz Allah itu Anda katakan adalah gelar dalam kekristenan. Jangan jauh-jauh ke gelar dulu, Bapak. Saya tanya dulu, lafaz Allah itu dari mana Anda dapat? Anda dapat dari terjemahan LAI. Makanya ketika saya tanyakan dari mana sumbernya, dari Bible asli Anda, dalam teks Yunaninya, Anda tidak mampu mendatangkannya. Oke, waktunya hampir habis. Jadi teman-teman yang ketika tidak berbicara, mohon nanti mikrofonnya dinonaktifkan ya, biar enak kita mendengar. Ya, saya tambahkan sedikit. Dia mengatakan Allah itu adalah jabatan. Sebutkan dalam Bible Anda, Allah itu adalah jabatan atau Allah itu adalah gelar. Sebutkan satu ayat. Silahkan. Oke, kepada Bang Rudi, standby, siap. Oke, persilahkan. Oke, terima kasih. Yang panik itu Anda. Karena faktanya memang catatan sejarah dunia mengatakan Islam itu ada 610. Anda tidak paham sejarah dunia.
Anda hanya berpegang kepada kitab suci Anda yang tidak tahu latar belakangnya dari mana. Sampai hari ini kita tidak pernah melihat Al-Quran yang asli itu mana. Gak pernah. Justru kau yang menghayal, mengangan-angan bahwa kitab yang kau pegang ini bersumber dari yang asli. Bohong kau tuh. Gak pernah bohong. Ya, sejarah tidak pernah bohong. Pastikan itu urutan sejarah peristiwa itu tercatat di manuskrip, tercatat di dalam catatan sejarah dunia yang nggak bisa kau hapus. Ada nggak catatan tertua Islam? Tunjukkan saya, kata Allah. Di catatan tertua Islam sebelum 610, tunjukkan bahwa itu Islam. Kata Islam aja tidak ada sebelum 610. Itu bisa saya pastikan dan saya percaya itu tidak pernah ada kata Islam. Tetapi kalian merujuk kepada arti Islam, damai, ini segala macam. Arti semua bahasa memiliki ya. Nah, ketika Anda mengatakan kitab kau kan bahasa Yunani, bahasa Ibrani, justru kau memperkuat bahwa Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus tidak sama dengan Tuhannya Muhammad, tidak sama. Justru kau memperkuat, bukan aku, kau yang memperkuat. Jadi kawan, kalian tidak punya Tuhan. Yang punya Tuhan itu adalah Kristen Arab, baru diikuti kafir Quraisy, Nasrani Arab, baru terakhir Islam. Dari mana datangnya Tuhan Islam itu Allah? Catatanmu hanya kau ambil di Al-Quran. Karena Al-Quran bahasa Arab. Aku juga kalau mengambil kitab suci Arab Syria itu, memang Allah ditulisnya, karena orang itu berbahasa Arab. Jalanmu dari mana? Coba, bisa nggak kau tunjukkan nanti? Musa berbicara kepada Allah dari kitab Taurat. Jangan kau ambil di Al-Quran. Di Al-Quran itu kan Allah sudah berbicara kepada Muhammad. Tentu menggunakan kata Allah. Tugasmu makin berat setelah ini. Tunggu, aku belum bertanya ya. Jadi kawan-kawan, inilah yang tidak dipahami oleh orang Islam kebanyakan. Kenapa? Karena banyak mereka berasumsi bahwa kamilah pemilik kata Allah. Karena tidak diajarkan sejarah. Coba diajarkan sejarah dengan baik dan benar. Bahwa Islam ada 610 setelah Muhammad menjadi Rasul. Bahkan ketika dia menjadi Rasul belum ada Islam. Karena surah 96 ayat 1-5 tidak berkata Islam. Paham tak? Itu harus kalian pahami latar belakang sejarah. Sekalian kan kekalahan kalian sejarah, geografis, arkeologis, dan historis. Itulah sebabnya ada seorang profesor kalian mengatakan apa? Al-Quran bukan catatan historis dan arkeologis. Biar itu kau paham. Tetapi catatan apa? Literal. Dia merujuk kepada Bible, diambil masuk ke sana. Bahkan yang baru-baru ini ada yang mengatakan 75% isi Al-Quran dari Bible. Itu biar kau tahu ya. Waktunya masih ada. Oke, sekarang kau lagi-lagi mempersoalkan, wah, bisa nggak diambil dari sumber primer? Sumber primer itu apa sih? Bisa nggak saya pakai Al-Qurannya orang Arab? Al-Quran, sorry, Bible-nya orang Arab? Tentu bisa. Karena itu sudah ditranslate ke dalam berbagai bahasa. Mana lebih dahulu ada? Bible-nya orang Arab atau Al-Quran? Catatan sejarah dunia mengatakan Al-Quran belum ditulis ketika Bible Arab itu ada. Dari mana saya tahu? Kau buka aja Sahih Bukhari 3. Kau buka aja Sahih Bukhari 6467. Di mana dikatakan seorang Nasarah, Waraqah bin Naufal menulis Injil dalam bahasa Arab. Atas seizin Allah, sesuai kehendak Allah SWT. Jadi menurutmu itu bukan satu catatan sejarah? Buang aja hadis itu kalau enggak. Jadi menurutmu yang Tuhan yang mana yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal? Apakah Allahnya Muhammad? Tidak. Karena Muhammad saat itu belum menjadi rasul. Baca baik-baik, dia bertemu. Muhammad baru bertemu. Tuhannya si Musa adalah Namus. Bukan Allah. Dia bertemu seperti Namus. Musa bertatap muka. Muhammad belum tahu Tuhannya siapa. Ya, jadi kata Allah itu dimulai kalau dalam Islam dimulai oleh Waraqah bin Naufal dan Khadijah. Baca aja Sahih Bukhari itu. Apa kata Khadijah? Itu adalah Allah. Apa kata si Waraqah bin Naufal? Juga memperkenalkan Allah. Apakah dia Islam? Tidak. Buka datanya, sorry. Oke. Buka datanya. Hadis Waraqah bin Naufal buka datanya.
Kita Oke, buktikan ditahan dulu, Bukhari 6467. atau Ditahan dulu. Saya nggak bohong. Anda buka datanya, buka teks asli. Waktunya habis, ditahan dulu teman-teman. Tolong di-mute dulu, di-mute semuanya, tolong di-mute semuanya. Oke. Oke, berarti sekarang giliran gue ya. Oke, jadi saya kasih lagi waktu 5 menit untuk saling menanggapi ya. Nanti juga ke Pak Rudi juga 5 menit ya. Oke, silakan Bang Dio, waktunya 5 menit untuk menanggapi dan menjawab statement dari Bang Rudi tadi. Untuk Oke. waktunya dipersilakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya dari tadi ya, substansi pertanyaan saya tidak disentuh oleh Bang Rudi. Dia tidak mampu membawakan data dari sumber primernya, dari Bible-nya, teks asli Yunani-nya lafaz Allah. Lari kemana-mana, entah kemana-mana ke sejarah segala macam. Dia mengatakan Islam tidak ada bukti sejarah. Yang kau lihat orang sekarang lagi tawaf di Ka'bah itu apa? Itu kalau bukan bukti sejarah apa? Wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal Izin. minna Sama innaka seperti antas Anda, samiul tolong buka. Data Oke. kau dari mana? Kata Islam sebelum Muhammad. Saya ingin tahu di mana ada tertulis. Oke, aku buka datanya ya. Tadi Anda nggak buka data kan? Sebentar. Aku ingin tahun berapa? Kata Islam saja dulu cari. Tahun berapa? Sabar dulu. Oke, waktunya saya pause dulu. Oke. Di sebenarnya banyak yang aku buka dua aja. Dalam surah Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima Allah adalah Islam. Ini kata Islam. Dalam Al-Qur'an. Oke. Itu kan zaman Muhammad. Dalam- Yang ku minta sebelum zaman Muhammad kan tidak ada kata Islam. Nanti ditanggapi Bang Rudi. Ini nanti sebentar. data dari Al-Qur'an, Bos. Bang Rudi sabar, Bang Rudi nanti ada waktu Sabar bicara. dulu. Silakan. Saya buka Bang Dio. data sumber primer Islam dalam Al-Quran langsung. Anda dari tadi saya minta dari Bible, Anda tidak mampu datangkan. Dalam surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu wahai Muhammad, dan aku telah sempurnakan nikmatku untukmu wahai Muhammad, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Jelas ada kata Islamnya. Sekarang yang saya tanyakan dari Anda, lafaz Allah di Bible Anda dalam teks Yunaninya mana? Anda tidak bawakan itu. Di mana datanya? Dalam teks Yunani Anda tidak bawakan. Ketika Anda mengakui bahwasanya lafaz Allah tidak ada dalam teks Yunani, kenapa Anda gunakan lafaz Allah? Ketika Anda mengatakan Bible orang Arab, mana Bible orang Arab itu lafaz Allah itu di mana? Anda bawakan hadis Waraqah bin Naufal, Anda tidak mampu mendatangkan teks asli Waraqah bin Naufal yang mengatakan wa kataba masya Allah, itu yang menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Waraqah bin Naufal. Anda mengatakan Tuhannya Musa adalah Namus. Aduh, ya Allah ya Rudi. Namus itu yang turun, yang diutus oleh Allah kepada Musa. Allazi unzila ala Musa. Enggak disebutkan lafaz Allah. Makanya kau buka datanya.
Kau cuma modal asumsi, congor aja, nggak ada datamu. Sudah jauh kemana-mana melenceng. Kau tuduh Islam begini, Islam begitu. Yang saya tanyakan, lafaz Allah dalam teks Bible Anda, dalam teks Yunaninya, teks aslinya mana? Nggak ada. Silakan dijawab. Oke, saya reset dulu ya teman-teman. Bentar. Oke, Bang Rudi, siap untuk menanggapi dan Oh, siap sekali. Oke, I love you full. waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Inilah kelemahan Muslim kalau berdebat. Dia tidak mengerti apa yang saya mintakan. Saya mintakan bahwa ada kata Islam sebelum dalam Al-Quran atau Muhammad. Al-Quran itu kan memang sama diucapkan Allah kepada Muhammad. Sudah ditranslate semua. Yang tadinya Musa tidak pernah memanggil Allah, di dalam Al-Quran Musa jadi memanggil Allah. Ini catat baik-baik. Bisa nggak kau tunjukkan di dalam Quran, di Taurat, Injil dan Zabur, lapas Allah? Itu harus kau pahami dulu. Jangan kau buka Al-Quran. Ya Al-Quran itu kan sudah terjemahan. Kalian itu kan umat terjemahan. Kalian tidak punya lapas asli. Mana lafaz asli daripada Taurat? Loh, isinya itu ada nggak Allah berbicara kepada Musa bahasa Arab? Kan nggak bisa. Gimana sih kau? Sabar, Bang Dio, Sabarlah. Bang Dio, nanti Anda menanggapi. Silakan Pak Rudi. Imut dulu Bang Dio, nanti Anda menanggapi. Silakan Pak Rudi. Itu adalah kitab terjemahan. Maksudku, Allah tidak pernah berbicara kepada Musa dalam bahasa Arab. Maka Allah karena berbicara kepada Nabi Muhammad yang orang Arab, diterjemahkan lalu ucapan Musa kepada Muhammad dalam bahasa Arab. Di surah mana itu terdapat? Baca aja surah 28 Al-Qisas dari 30, 31, 32, 33. Musa kan menjawab, ya. Apa jawaban Musa? Bahasa Arab. Mana ada Musa tahu bahasa Arab? Demikian juga Isa. Ketika Allah bertanya kepada Isa, ya, surah 6, 116. Apakah Isa menjawab dalam bahasa Arab? Sejak kapan Isa berbahasa Arab? Pandai-pandaian kau. Jadi kalau kau ditanya seperti itu, pahami dulu pertanyaanku. Setelah kau pahami, baru kau berkoar-koar. Jelas saya tanya, Islam tidak ada sebelum Muhammad mendapat wahyu. Bisa nggak kau buktikan fakta arkeologis ada tulisan Islam sebelum Muhammad? Kan tidak bisa, omong kosong aja kok kan. Nah, sekarang kita kembali kepada Waraka bin Nawfal. Balikkan dulu ini. Ini agak susah juga balik-balik. Apa ya? Ini. Ini hadis Sahih Bukhari 6467. Lihat di atas ini ya. Cukup jelas 6467. Dibilang di sini, ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Ia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah. Oke, ingat ya. Jadi, dia seorang Nasrani, bukan Islam. Jadi Islam itu tidak punya Tuhan. Di dalam catatan itu yang punya Tuhan itu adalah Nasrani. Tuhannya bernama Allah. Pahami dulu itu. Kau bantah Sahih Bukhari 6467. Kualat kau. Belum ada orang yang menolak Sahih Bukhari. Apalagi Sahih Bukhari 3. Permulaan turunnya wahyu. Cuman di situ dikatakan dia menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Jadi Waraka bin Nawfal mengerti dua bahasa. Bahasa Ibrani dan bahasa Arabi. Jadi dia menuliskan Tuhan dengan apa? Allah dong, itu buktinya ada Allah. Orang Nasrani lebih dahulu. Nah, kemudian, mana dari buku kalian Allah? Allah itu kan sudah gue bilang bukan nama. Sehingga bisa diterjemahkan. Namanya Elohim. Itu jabatannya Tuhan pencipta langit dan bumi, Elohim itu. Bukan nama. Maka kejadian 1:1 itu dikatakan pada mulanya Allah. Allah itu apa? Pencipta langit dan bumi. Sekarang kita buka KBBI. Ini kalau berdebat kau sama aku libas kau. Ya, KBBI Allah. Kau lihat KBBI apa kata KBBI mengenai Allah ini? Harus balik-balik juga kameraku, sabar ya. Nah, ini biar tahu kau nih. Buka ini. Allah. Siap? Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Oke? Bukan dibilang Tuhan Islam.
Tapi dalam bahasa Arab artinya apa? Arab itu ada Kristen, ada Hindu, Hindu ada nggak ya nggak tahu. Tapi Nasrani, ada kafir Quraisy dan lain sebagainya. Itu harus kau pahami. Makanya di Malaysia itu gagal untuk menghapus kata Allah daripada Bible Malaysia. Kenapa gagal? Karena yang dihadapkan profesor-profesor sejarah. Orang itu tahu urusan sejarah. Tapi kalau ditampilkan orang seperti kau, ya kau ngotot-ngototan. Tapi profesor sejarah agar ngerti bagaimana ini terjadinya sebuah agama ini. Ya, itu memang melalui sebuah proses. Gak ada ujuk-ujuk Islam jadi Islam, gak ada. Pahami dulu itu Mas Bro. Oke, waktunya habis. Di-mute dulu teman-teman semua yang tidak ini. Oke, Bang Dio, standby. Bang Dio. Kapan? Oke. Halo, izin. Giliranku bertanya kapan? Tadi bukan sudah bertanya, yang masalah hadis. Oh bukan, pertanyaanku tadi tolong tunjukkan di kitab Taurat, Zabur dan Injil lafaz Allah. Jangan dari Al-Quran dicari, silakan. Yang milih Islam ya. Oke, waktunya kami berikan kepada Bang Dio 5 menit dari sekarang. Silakan. Oke, kita sekali lagi Bang Rudi ini tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Di kitab Bible-nya bahasa Yunani nggak ada lafaz Allah. Dia lari ke hadis Sahih Bukhari, ya. Ini kan yang kau bawa tadi. Ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Ia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah. Siapa yang ngomong begini, Rudi? Siapa yang ngomong? Coba kau buka mic-mu. Aku tanya kau, siapa yang ngomong begini? Ia ngomong begitu. Semasa jahiliyah. Siapa yang ngomong begini? Nah, kau baca yang di atasnya, dia bilang apa? Ya, waraka baca ayat berikutnya. Sebentar. Demi Allah. Tunggu. Bentar dulu Bang Rudi, ini jatahnya Bang Dio bicara Bang Rudi. Di mute. Lah makanya dia menyuruh aku buka. Enggak, saya bukan cuma tanya ini ucapan siapa? Ya. Ini bukan ucapan Waraqah bin Naufal. Dia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Dia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah. Ini ucapan Nabi Muhammad, Bos. Dia menceritakan kejadian ini. Makanya kalau nggak paham yang kecomot-comot hadis. Ini bukan ucapan Waraqah bin Naufal. Ini ucapan Nabi Muhammad mengisahkan tentang cerita itu. Beliau menceritakan kisahnya. Menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ini bukan ucapannya Waraqah bin Naufal, ngaco kau. Sekarang kita lihat di KBBI. Anda tutup-tutupi kameranya. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Siapa? Pencipta alam semesta yang maha sempurna. Tuhan yang maha esa. Yang disembah oleh orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang-orang Islam. Makanya disebutkan Allah itu Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah Yesus. Di mana dalilmu? Tidak ada datamu. Sekarang kau mengatakan, di mana? Apakah Musa berbahasa Arab? Apakah Nabi-Nabi berbahasa? Enggak, ada jawabannya dalam surah Ibrahim ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum." Tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan dengan lisan kaumnya, dengan bahasa mereka masing-masing, Bos. Kenapa pula kau bilang bahasa Arab? Liyubayyana lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Mana lafaz Allah dalam Bible, dalam kitab Yunani? Enggak ada. Kau lari ke sana kemari, enggak ada data dari tadi, enggak ada. Kau tidak mampu menunjukkan satu lafaz Allah dalam teks Yunanimu yang ada dalam terjemahan LAI. Berkali-kali Anda diberikan kesempatan untuk menjawab. Enggak ada datanya, enggak ada jawabannya. Anda lari menyerang Islam. Anda lari ke sejarah dan ke sana kemari. Kita tidak sedang membahas sejarah. Yang kita bahas, Yesus itu apakah Allah atau bukan? Jawabannya bukan. Yesus itu adalah ciptaan Allah. Dia makhluk, dia bukan Allah. Ketika Anda mengatakan Allah itu adalah gelar, tunjukkan satu ayat di Bible-mu, Allah adalah gelar. Enggak ada.
Mana datanya? Bawakan datanya. Jangan kau cengar-cengir aja. Kau siapkan, aku ngomong, kau siapkan datanya. Kau buka, dari tadi aku buka semua ayat-ayat Al-Quran yang aku buka di sini. Semua ayat-ayat Al-Quran. Sumber primer dalam Islam. Kau mana datamu? Kau mengatakan kami adalah umat terjemahan. Al-Quran itu sudah diterjemahkan. Gimana ceritanya kau bilang Al-Quran diterjemahkan? Al-Quran itu diterjemahkan dari bahasa apa? Kalau kau tanya Islam sebelum abad ke-7, jelas-jelas Islam datang abad ke-7. Itu tidak perlu lagi Anda cari jawabannya, sudah jelas. Islam datang di abad ke-7, kenapa Anda tanyakan sebelum abad ke-7? Gimana ceritanya? Secara aksioma, tidak butuh jawaban. Orang tahu abad ke-7. Ketika Anda bertanya, di mana lafaz Islam sebelum abad ke-7? Itu pertanyaan tolol namanya. Karena secara aksioma orang paham Islam itu datang di abad ke-7. Anda tanyakan datanya, mana sumbernya? Saya sudah bawakan ayat-ayat suci Al-Quran. Anda tidak membawakan data, bos. Yesus itu Allah atau bukan? Jawabannya bukan. Yesus adalah ciptaan Allah. Mana datanya? Sekarang lafaz Allah, kalau Anda tidak mampu datangkan datanya, saya datangkan data dari dalam Al-Quran. Lafaz Allah dari kata terdiri dari beberapa huruf. Alif, lam, ha. Oke. Alif, lam, ha, asal habis. katanya dari kata habis Waktunya waktunya? habis. Iya, nanti Baik. di tanggal lagi. Teman-teman. Bal-bal kau, bal-bal. Tunggu. Bal-bal. Oke, silakan Bang Rudi yang akan menjawab pertanyaan dari Bang Dio tadi. Waktunya 5 menit. Oke, terima kasih. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Di satu sisi kau waras, di sisi lain kau nggak waras. Kenapa? Kau bilang Islam datang abad ke-7, artinya Allahmu lahir abad ke-7. Sebelum itu nggak ada Allah kalau begitu. Makanya kau kalau nggak ngerti apa yang kau ucapkan. Sementara kalian mengatakan Allah sudah ada sejak zaman dahulu. Islam sudah ada. Kau baca surah 2 ayat 132. Terjemahan bahasa Indonesianya yang lama dikatakan agama Islam. Itu adalah Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Makanya aku bilang cari kau fakta arkeologis kata Islam di kitab tertua sebelum Muhammad datang. Dan kau menyerah. Dan kau bilang Islam itu ada abad ke-7. Berarti Tuhanmu lahir abad ke-7. Sebelumnya bukan Allah namanya. Karena kau juga mengutip tadi Tuhan datang memberikan firman-Nya bagi masing-masing kaum. Kaum yang itu kaum apa? Ibrani, Israel, Bani Israel. Apakah dalam bahasa Israel ada Allah? Nggak ada. Itu hanya terjemahan-terjemahan. Oh, diambil dari kata al. Sejak kapan itu bisa terjadi? Kan tidak ada di... Makanya aku suruh kau tadi, tolong tunjukkan lafal Allah di Zabur, Injil, dan Taurat. Nggak bisa kau tunjukkan. Kau hanya menunjukkan Al-Quran. Yang kau baca itu kan Al-Quran semua. Mana Taurat? Bisa nggak kau baca? Kerat kupingku ini kalau bisa kau baca Taurat. Data dari Google-mu. Mana datanya dari Google-mu? Ini kan giliranku. Mana? Ini giliranku, tenang, gak usah panik. Kosong, nggak ada Tadi isinya. aku minta, Kosong, nggak ada isinya. kau nggak ada isinya. Bisa kau tunjukkan dari Taurat Allah SWT kata Allah. Tunjukkan Tauratnya. Kan ada kau bisa kau tunjukkan Taurat. Taurat Bisa milik kau buka agama dari siapa? Injil Allah SWT. Agama siapa? Taurat milik agama siapa? Bro, milik Allah. Milik Allah Taurat. Kok ketawa? Kan itu dibilang Al-Quran. Kau agama Aduh, matikan mic-mu dong. Pengikut Taurat. Ini admin gimana? Suruh diam dong. Sabar dulu nanti ditanggapi. Silakan lanjut Bang Rudi. Nah, ini dia nggak ketahui. Allah mengatakan dia menurunkan kitab Taurat kepada Bani Musa, Bani Israel juga. Dia menurunkan Zabur kepada Nabi Daud, menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Tunjukkan lapas Allah dari ketiga kitab itu. Mampu nggak kau? Jangankan kau, Nabi aja nggak mampu menunjukkan. Karena memang mereka tidak mengenal Allah. Mana ada bangsa Israel kenal dengan Allah? Kitab siapa itu? Kitab Allah, dia sendiri mengakui. Kan yang memberikan wahyu kepada Musa siapa? Memberikan kitab kepada Isa. Kan Allah. Buka dari Injil Isa. Bisa nggak kau tunjukkan Injil Isa? Kiamat pun tidak akan bisa kau tunjukkan. Jangankan kau. Ya. Nah, kemudian kau bilang namus itu diutus seperti kepada Musa. Aduh, Muhammad itu diutus Jibril, bukan namus. Pahami dulu itu. Nah, Waraka bin Naufal.
Bro, kalau kau baca dari atas, Khadijah mengatakan, ya itu Allah itu katanya. Bagaimana Muhammad menceritakan ini? Berarti Muhammad setelah mengenal Allah kan? Kalau mau kau bilang begitu. Berarti memang lahir Allahmu dari bibir Muhammad. Dari lafalnya. Sebelumnya ada nggak Allah? Kan nggak ada. Lebih parah lagi itu kalau itu kau buat dasarmu. Abad ke-7 Allah baru ada. Selama ini dia kemana? Selama ini dia menggunakan apa? Pahami itu dengan baik dan benar. Ya. Aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah menjawab, sekali-sekali tidak bergembiralah demi Allah. Khadijah yang membilang ini. Ini petikan langsung. Yang pertama mengenal Allah itu Khadijah. Kenapa? Dia juga bukan orang Islam. Karena Islam belum ada saat itu. Sudah. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya sebab engkau suka menyambung silaturahmi, berkata jujur, menghilangkan kesusahan, serta menjamu tamu, serta membela kebenaran. Maka Khadijah pergi bersama beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin semua anak paman Khadijah atau saudara ayahnya. Ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Ia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah. Siapa yang mengatakan ini? Oh Muhammad. Apa mungkin Muhammad bernarasi? Oh dia adalah ini begini. Kan tidak mungkin. Pahami. Lah dia mengutip. Berarti apa nama Tuhannya? Kalau tidak Muhammad mengatakan itu Allah. Apa nama Tuhannya? Siapa Waraqah bin Naufal? Dia orang Arab. Pasti dia mengatakan Allah. Ya pahami. Kalau kamu tanya tetap saya katakan. Allah itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Sama dengan kau buat KBBI, mana ada dibilang di sini Islam. Sampai akhir kau baca ada layangannya. Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Terima kasih. Oke, teman-teman ya. Izin Bang Adung. Dimut dulu, Bang Rudi. Izin kita- buat semua. Tolong kembali ke tema ya, jangan lari fokus dulu. kemana-mana. Substansi tema, apakah Yesus itu adalah Allah? Jadi kita supaya tidak lari kemana-mana. Tolong netizen di bawah juga ada kebingungan, udah lari dari tema. Oke, siap. Dari tema. Silakan dilanjut. Ya Dio, makanya kau giring ke situ. Jangan giring Dimut Allah. dulu. Silakan. Dimut dulu, Dim. Oke. Oke. Jadi gini teman-teman, berikan waktu saya 1 menit untuk ini. Jadi kita fokus, jadi yang kita fokuskan adalah sumber primer dari kedua belah pihak. Jadi ini kan kita diskusi antara pihak Islam dan pihak Kristen. Jadi mari kita membawa sumber primer dari kedua belah pihak, yaitu Al-Quran dan Bible, atau mungkin dari pihak Muslim menambahkan hadis gitu kan. Jadi kita kembali ke tema dan kita lebih fokus lagi teman-teman sumber primer yang dibawakan. Artinya ke Islam mewakili Islam apa sumber primernya, Al-Quran misalnya. Nah teman-teman Kristen dari pihak Kristen sumber primernya apa, Bible misalnya. Jadi kita fokus ya teman-teman. Jadi silakan Bang Dio, waktunya 5 menit. Saya kembalikan ke Bang Dio, silakan. Ya, aku luruskan sedikit ya. Tema kita tuh Yesus itu Allah atau bukan? Tanda tanya. Jawabannya bukan. Oke. Ketika saya tanyakan di mana lafaz Allah, Anda bawakan terjemahan LAI. Yang saya minta sumber primer dari kitab Anda, di Bible Anda dengan bahasa Yunani. Anda tidak mampu membawakan itu karena memang tidak ada. Kalau memang tidak ada, kenapa di terjemahannya ada lafaz Allah itu? Itu substansi pertanyaan itu di situ. Kau lari kemana-mana, kau bawakan hadis Waraqah bin Naufal ya. Coba perhatikan ya.